Ya, makin banyak pinjol-pinjol yang nekat banget untuk menurunkan FC lapangan mereka. Tapi diturunkan ini bukan ke alamat dari si debeturnya. Ya, yang lucunya di situ gitu loh. Bukan ke alamat atau domisili si debeturnya, tapi malah ke perusahaan si debetur. Bukan penekanan habis-habisan, bahkan tak jarang mereka sengaja untuk mempermalukan teman-teman semuanya, terutama yang mengalami telat bayar di pinjol tersebut. Apa yang harus kita lakukan kalau DC-nya berkunjung ke perusahaan kita, bukan ke rumah kita gitu. DC pinjol datangi kantor nasabah yang galbay. Saya berharap Anda yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar segera melakukan hal ini ya, karena kalau ini tidak Anda lakukan, Anda akan menjadi bulan-bulanan debt collector setiap saat dan Anda akan ditekan dan akan diancam habis-habisan. Oke teman-temanku, dan saya mau mengajarkan Anda. Sebelumnya seperti biasa, yang belum mensupport silahkan. Saya perhatikan teman-teman semuanya, makin banyak pinjol-pinjol yang gila-gilaan. Ya, makin banyak pinjol-pinjol yang nekat banget untuk menurunkan FC lapangan mereka. Tapi diturunkan ini bukan ke alamat dari si debeturnya. Ya, yang lucunya di situ gitu loh. Bukan ke alamat atau domisili si debeturnya, tapi malah ke perusahaan si debeturnya. Yang terjadi adalah FC yang turun ke lapangan itu melihat situasi. Kalau situasinya mereka mampu, mereka akan melakukan penekanan habis-habisan, bahkan tak jarang mereka sengaja untuk mempermalukan teman-teman semuanya, terutama yang mengalami telat bayar di pinjol tersebut. Apa yang harus kita lakukan kalau DC-nya berkunjung ke perusahaan kita, bukan ke rumah kita gitu. Ya. Hal yang paling pertama yang harus Anda lakukan teman-teman, tetap seperti biasa gitu loh. Anda harus periksa kelengkapan dari si debt collector itu. Yang pertama ID card. Anda harus pertanyakan ini. Kalau mereka tidak bawa ID card, Anda wajib melawan mereka gitu loh. Anda jangan mau bahas-bahas soal hutang-hutang, jangan mau. Ya, kalau mereka tidak bawa ID card, Anda jangan masuk ke ranah privasi itu. Nggak perlu Anda bahas-bahas. Kalau misalnya dia, ini Bu, gimana Bu utangnya? Saya nggak bahas utang. Yang saya tanyakan ID card Anda mana? Karena ini syarat wajib. Ya, harus mempunyai identitas yang jelas. Yang kedua, mereka harus mempunyai surat kuasa. Bahwasannya mereka benar-benar dikuasakan untuk menagih kepada diri Anda. Anda lihat surat kuasanya seperti apa. Surat kuasa itu ada namanya teman-teman. Ada nama Anda, ada nominal hutang Anda yang tertunggak, berapa hari lamanya, siapa debt collectornya, berapa lama dia mendapatkan surat kuasa ini, ada di dalam surat kuasa itu. Nggak ada surat kuasa yang dipakai seumur hidup. Ya, paling lama surat kuasa itu berlakunya untuk 30 hari saja. Oke, kalau memang si pinjolnya ini menyuruh si FC-nya itu untuk datang. Kalau mereka tidak bisa menunjukkan surat kuasa, jangan masuk ke ranah privasi. Hutang piutang ini ranahnya privasi teman-teman. Kita nggak mungkin berbicara dengan orang yang tidak jelas. ID card nggak ada, surat kuasa nggak ada, apa yang mau kita omongin? Yang penting jangan Anda buru-buru takut kalau dia datang ke perusahaan Anda ya. Kalau misalnya mereka tidak mau menunjukkan hal itu tapi malah memancing keributan, nanti kita jelaskan. Yang nomor 3, mereka harus mempunyai sertifikat profesi di bidang penagihan. 3 hal ini harus mereka tunjukkan kepada Anda sebelum mereka masuk kepada poin yang sebenarnya, menagih hutang. Kalau 3 hal ini tidak mereka tunjukkan, jangan pernah sesekali Anda membahas soal hutang-hutang Anda atau sampai merendahkan diri Anda di hadapan mereka. Karena kebanyakan yang saya perhatikan teman-teman semuanya, Anda lebih awal menunjukkan suatu ketakutan, menunjukkan suatu kelemahan, sehingga debt collector bertindak anarkis. Kita tagih dulu ya. Apa yang perlu kita tagih? Ya 3 hal tadi harus mereka tunjukkan. Ya, kalau ini 3 hal sudah mereka tunjukkan, baru kita pertanyakan soal aturan. Boleh nggak menagih ke perusahaan dari si konsumen? Kalau mereka katanya boleh, itu aturan dari mana? Minta saya aturan itu siapa yang menerbitkan? Ya, sampaikan pada mereka bahwasanya OJK telah dilarang melakukan penagihan
di luar dari alamat domisili konsumen. Tapi ingat teman-teman semuanya, di awal pembicaraan Anda, mulai dari Anda bertanya IDKAR, sampai Anda bertanya sertifikat profesi di bidang penagihan, sampai Anda bertanya soal aturan mereka diperbolehkan menagih ke perusahaan, semuanya harus didokumentasikan. Harus ada buktinya. Ya, kalau tidak ada buktinya, semuanya bullshit. Laporan kita tidak dianggap sama OJK. Ya, Anda jangan buru-buru takut dulu, karena di kantor Anda itu nggak perlu Anda takutin, ada security. Ya, Anda akan tetap aman kok. Kalau mereka membangun keributan di sana, memancing keributan di sana, minta security untuk mengusir mereka. Kalau security tidak sanggup, Anda bisa lapor ke polisi aja. Karena konsepnya sudah nggak jelas. Mereka menagih hutang tapi ditanyakan legalitas mereka, tidak bisa mereka tunjukkan, ya mau kayak mana. Bukan kita si debeturnya berkilah, tapi karena mereka datang ke perusahaan kita tanpa ada pembicaraan yang lebih jelas dengan kita dulu. Boleh debt collector itu menagih di luar dari alamat domisili konsumen, boleh. Asalkan ada kesepakatan, ada perjanjian. Ini menelpon tidak, segala tidak. Tiba-tiba datang ke perusahaan, kita cek legalitas mereka, mereka malah tidak mau menunjukkan, malah mengajak kita untuk kayak ada tebusan juga gitu loh. Ya, kalau kami tunjukkan Anda mau bayar nggak? Konsepnya bukan ke sana. Ya, inilah masanya teman-teman untuk melawan semua itu. Anda harus paham apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Ya, dan ketika mereka tidak bisa menunjukkan legalitas mereka, baru Anda pertanyakan soal aturan menagih ke perusahaan ini, siapa yang mengeluarkan. Setahu saya, sesuai dengan aturan OJK, POJK nomor 22 tahun 2023, dilarang melakukan penagihan di luar dari alamat domisili konsumen. Ya, itu ada di dalam itu. Dilarang melakukan penagihan dengan sifatnya mempermalukan. Dengan dia datang ke perusahaan, dengan dia menagih ke kantor Anda, dua-duanya itu sudah mereka langgar. Ya, dilarang menagih ke di luar dari alamat domisili konsumen sampai mereka mempermalukan. Pasti satu atau dua orang akan melihat kejadian itu. Otomatis Anda akan dipermalukan. Ya, maka dari itu teman-teman semuanya, untuk menghadapi debt collector yang datang ke perusahaan Anda harus pertanyakan legalitas mereka dengan jelas. Mulai dari IDKAR sampai sertifikat profesi di bidang penagihan, ini syarat wajib. Ada di POJK-nya. Ya, nggak ada ceritanya kalau mereka tidak lengkap, yang disalahkan pihak penyelenggara. Siapa yang menyewa mereka? Ya, habis itu baru Anda pertanyakan soal mereka diperbolehkan atau tidak menagih sampai ke kantor ini. Mampu teman-teman menantang seperti itu? Ini bukan perkara ada atau tidak ada duit Anda, tapi ada atau tidak legalitas mereka gitu loh. Jangan lagi kita mau menunjukkan suatu kelemahan kita, memohon-mohon maaf, dan kita menunjukkan ketakutan dan segala macam. Enggak gitu loh. Walaupun kita belum mampu bayar hutang, tapi kita harus tahu seperti apa argumennya, seperti apa aturannya. Kita harus tahu gitu loh. Nggak bisa mereka asal-asalan datang, tiba-tiba datang, bla 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 segala macam. Itu tidak diperbolehkan lagi. Yang penting teman-teman, jangan takut. Soalnya kalau udah takut, apapun tidak bisa kita lakukan. Makanya jangan pernah takut. Kita harus tahu mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Begitulah menghadapi debt collector yang datang ke perusahaan. Kalau mereka tidak lengkap, usir, minta tolong sama security-nya, usir dari sana. Kalau Anda dipanggil HRD Anda, jelaskan. Fakta yang terjadi Anda jelaskan aja, gak ada masalah. Ya, yang jelas kalau mereka tidak memenuhi syarat, jangan pernah coba-coba membahas ke ranah privasi kita. Oke teman-temanku, paham? Dan sisanya setelah ini Anda akan menonton juga video tentang pinjol yang tidak perlu Anda bayar. Salah satunya masuk tentang debt collector yang selalu berkunjung ke perusahaan Anda. Silahkan. Mulai sekarang teman-temanku, ya, mulai hari ini juga, untuk semua teman-teman yang mengalami telat bayar di pinjol, yang memenuhi kategori yang seperti saya sampaikan nanti, tolong semuanya kompak berhenti membayar, karena itu tidak akan ada resikonya sama sekali gitu loh. Anda gak usah lagi memikirkan resiko DC datang ke rumah, nama Anda di blacklist dan segala macam. Tidak usah Anda pikirkan itu. Yang penting kalau mereka nanti menemukan, Anda menemukan, misalnya mereka sudah tidak sesuai lagi, Anda harus kompak untuk berhenti membayar.
Paham teman-temanku semuanya? Biar saya terangkan, tapi sebelumnya seperti biasa, yang belum mensupport channel ini silahkan disupport dulu, silahkan didukung dulu, karena satu supportan dari Anda menjadikan channel ini terus berkembang dan saya makin semangat. Silahkan di like, di share, dan di subscribe juga. Oke. Untuk pinjol yang paling pertama, saya tidak peduli mau yang Anda pinjam itu legal, ilegal, pay letter, dan segala macam. Yang paling pertama yang harus Anda catat, pinjol yang masih melakukan pengancaman. Ya, entah itu mengancam mau mengambil aset Anda, mengancam mau mencelakai Anda, mengancam mau mencegat Anda di jalan, mengancam mau menyebarluaskan data Anda, tolong Anda catat, cari tahu nama aplikasi ini, segera berhenti. Itu tidak akan ada mengarah ke BI checking, tidak akan ada datang ke rumah dan segala macam. Ya, kalau nggak seperti ini teman-teman, ini nggak bisa berakhir. Ya, itu untuk poin yang pertama. Apapun pinjolnya, kalau mereka mencoba mengancam-ancam Anda dengan dalih apapun itu, Anda cari tahu nama aplikasinya, catat, berhenti membayar. Itu murni pinjol ilegal. Walaupun mereka resmi ada di OJK. Ya, apapun nanti yang Anda temukan, tapi mereka melakukan pengancaman, Anda harus berhenti. Yang paling pertama. Yang kedua adalah pinjol yang selalu berupaya menakut-nakuti Anda. Ya, dengan pengancaman tadi, dan berupaya juga menakut-nakuti Anda melalui orang sekitar Anda. Seperti kontak darurat atau seperti kontak-kontak Anda yang lain. Yang selalu menitip-nitip pesan. Tolong sampaikan kepada si A, tolong sampaikan kepada si B, tolong sampaikan kepada ini. Tidak perlu Anda bayar, teman-teman. Kalau nggak seperti ini semuanya, kalau Anda nggak kompak hari ini pinjol akan menginjak kita habis-habisan, dan mereka seakan tidak mempunyai efek jerah sama sekali. Tidak ada yang mereka takutkan. Karena dia tahu mereka melakukan hal-hal seperti ini, itu selalu enak-enak aja kok. Orang-orang tidak ada yang komplain kok. Mulai hari ini Anda menemukan hal itu, mereka mengancam Anda, dan habis itu mereka menghubungi kondar-kondar Anda, meminta kondar Anda ini untuk menyampaikan kepada Anda, atau meminta kondar ini untuk membayar. Pokoknya dia menagih. Ya, Anda catat nama aplikasinya, berhenti membayar. Oke. Untuk yang nomor 3 teman-teman semuanya, kalau Anda menemukan pinjol-pinjol tidak sesuai dengan konsep awal, ya, di awal mereka bilangin tenornya 40 hari, di awal mereka bilangin tenornya 60 hari, bisa dicicil 2 kali pembayaran, 1 bulan dan 1 bulan. Ternyata setelah kita meminjam, semuanya bullshit. Ya, bahkan bunganya nggak tanggung-tanggung, pemotongan biaya layanannya nggak tanggung-tanggung. Anda berhenti membayar online. Anda berhenti membayar online. Anda minta mereka untuk datang, kalau nggak Anda negosiasi, mau atau tidak mereka kita bayar pokoknya aja. Kalau mereka tidak mau juga, berhenti. Ya, kalau nggak dipertegas seperti ini teman-teman semuanya, ini nggak akan jadi. Anda makin hancur loh. Anda makin hancur. Ya, kalau setiap hari mereka Anda biarkan mengancam-ngancam, merendahkan diri Anda dan segala macam, Anda hancur. Teman-teman, ya. Karena mereka tidak transparan. OJK menyebut pinjol itu harus akuntabel, harus bertanggung jawab. Kalau mereka sudah tidak bertanggung jawab dengan iklan yang mereka tawarkan, tidak sesuai ketika kita mengajukan, berhenti aja udah. Itu bansos untukmu gitu. Ya, memang itu jalurnya lagi. Kemana Anda mau melapor? Ke OJK nggak ada gunanya, API nggak ada gunanya, selain kepada diri sendiri untuk berhenti membayar. Oke. Untuk yang nomor 4 teman-teman, pinjol yang selalu menagih secara terus-menerus tanpa berhenti. Seakan-akan baterai handphone kita ini hanya diperuntukkan untuk mereka aja gitu loh. Mulai start dari pagi sampai tengah malam nggak ada hentinya sama sekali. Dan terkadang mengirimkan gambar-gambar yang tidak pantas juga untuk kita lihat gitu loh. Anda catat nama aplikasi ini. Tolong berhenti membayar. Ya. Karena aturannya tidak ada seperti itu. Oke. Kalau mereka legal, mereka harus patuh dengan aturan yang ada. Kalau mereka tidak legal, Anda pun tidak perlu patuh dengan aturan yang ada. Anda tinggal ambil sebanyak-banyaknya. Ya nggak? Kalau mereka ilegal, salah mereka sendiri. Kenapa berstatus ilegal? Oke, teman-temanku. Habis itu lagi, pinjol yang selalu menagih di luar dari si konsumen. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, kontak darurat setiap saat, media sosial jadi sasaran. Anda catat nama aplikasinya, teman-teman. Anda kompak untuk berhenti membayar pinjol itu. Ya,
biar ini jadi ranah OJK. Kalau memang pinjolnya legal, biar itu menjadi urusan OJK. Kalau pinjolnya ilegal, biar itu menjadi ranah waspada investasi, ya, atau Satgas Pasti. Oke, teman-temanku. Habis itu, pinjol yang selalu menagih ke perusahaan Anda. Tolong teman-teman ambil buktinya, rekam videonya, ya. Mereka yang selalu datang, saya banyak mendapatkan laporan dari beberapa pinjol legal yang selalu menagih ke perusahaan, padahal itu sudah dilarang, kecuali ada kesepakatan, kecuali ada perjanjian. Kalau tidak ada perjanjian sama sekali, mereka tiba-tiba datang ke kantor Anda, sampai teriak-teriak, sampai marah-marah, kompak semuanya videokan mereka gitu loh, kita viralkan. Jangan Anda takut gitu loh. Gak usah Anda memikirkan hal-hal yang aneh-aneh. Gak usah Anda memikirkan hal-hal yang tidak-tidak dulu gitu loh. Yang jelas Anda ambil dokumentasinya. Siapa yang menyuruh mereka untuk datang ke sini? Padahal sudah ada aturan dilarang melakukan pengancaman, dilarang mempermalukan. Mereka datang ke kantor, itu tugas mereka ngapain? Menagih, tapi mempermalukan atau tidak? Jelas itu mempermalukan. Maka dari itu saya minta buat teman-teman semuanya, mulai sekarang, mulai hari ini juga, kompak semuanya. Anda lihat lagi pinjol-pinjol tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, berhenti membayar. Pinjol yang mengancam setiap saat, mempermalukan setiap saat, mengancam Anda mau proses ke jalur hukum, mengancam mau mengambil aset-aset Anda, menagih secara terus-menerus, menghubungi kontak darurat Anda, mempermalukan Anda sama kontak-kontak, menagih Anda ke media sosial, habis itu mendatangi kantor Anda dengan sengaja teriak-teriak, ya. Anda catat nama aplikasinya. Berhenti teman-temanku, gak ada lagi pilihannya gitu loh. Ya, ini perintah siapa bang? Ini perintah OJK. Aturannya OJK yang luarin. Kalau itu pinjolnya pinjol OJK. Kalau pinjolnya tidak di bawah naungan OJK, Anda pinjam aja sebanyak-banyaknya. Ya, kalau pinjolnya pinjol ilegal, Anda pinjam aja sebanyak-banyaknya. Tapi kalau pinjolnya legal, mereka tidak patuh aturan, Anda nggak perlu bayar lagi. Oke, paham nggak teman-teman semuanya? Yang paham, ketik di dalam kolom komentar untuk setuju teman-temanku. Ya, ini nggak bisa satu atau dua orang. Jangan satu orang mempraktekkan, yang satu memikirkan DC-nya datang nggak, saya masuk slik nggak usah itu kau pikirkan lagi gitu loh. Sekarang yang paling terpenting, mereka tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalian kompak semuanya berhenti membayar, siap atau tidak. Itu dia jalurnya teman-teman. Nggak ada resiko yang fatal. Resiko yang fatal itu cuman Anda yang memikirkan. Faktanya tidak seperti itu. Ya, tidak ada orang yang dipenjara gara-gara tidak mampu bayar hutang. Pinjol tidak mau memproses Anda ke jalur hukum. Pinjol hanya mengadu domba Anda dengan debt collector. Ya, pinjol mengambil jalur semurah mungkin. Dia ambil jalur ini semurah dan sesimpel mungkin gitu loh. Pihak ketiga ini kan sangat simpel. DC ini kan sangat murah gitu loh. Mereka menyewa itu. Mereka nggak mau menjatuhkan Anda ke one prestasi, proses Anda. Oh, kata OJK resikonya hanya masuk slik. Pinjol nggak mau kalau hanya sebatas slik. Oke, kalau mereka tidak mau dengan hal seperti itu, harusnya mereka jangan mengancam. Ketika mereka mengancam, ketika mereka mempermalukan, inilah tindakan tegas yang harus Anda ambil. Nggak usah menunggu OJK. Menunggu OJK terlalu lama. Ya, terlalu lama teman-teman. Berbelit-belit. Anda melapor kepada OJK ini berbelit-belit. Melapor ke API ditambah lagi gitu. Sekarang ambil aja kesimpulannya. Tinggal berhenti bayar aja, kok apa susahnya sih? Anda diancam, catat nama aplikasinya apa ini. Ya udah, besok saya nggak bayar kau lagi. Anda dipermalukan, catat nama aplikasinya. Besok nggak usah bayar lagi. Mampu atau tidak, teman-teman semuanya? Ya, kalau mampu silahkan Anda praktekkan gitu loh. Nggak ada risikonya. Selama ini coba Anda nilai, nggak ada risiko yang fatal gitu loh. Risiko itu kita hanya dihadapkan dengan DC. Dihadapkan dengan DC untuk melakukan pengancaman. Cuman itu loh risikonya gitu. Di luar dari itu nggak ada. Bahkan kata OJK, POJK nomor 11 tahun 2024 itu diberlakukan. Pinjol menjadi pelapor slik. Faktanya di lapangan, orang yang galbay 1 tahun yang lalu masih bisa meminjam kok. Ya, faktanya di lapangan orang yang meminjam sudah lebih dari 3 masih juga tetap bisa mengajukan. Berarti hal itu tidak ada. Oke teman-temanku, nggak usah kalian
perumit lagi pemikiranmu. Sekarang tinggal mau berhenti atau tidak. Ya, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya teman-teman semuanya. Saya yakin saudara saya di luar sana masih banyak yang ketakutan, masih banyak yang kecemasan. Mudah-mudahan dengan si singkat video yang saya sajikan ini bisa lagi membuka pemikiran Anda untuk tidak perlu takut. Ya, mereka melanggar aturan, Anda nggak perlu patuh aturan. Mereka tidak sesuai aturan, Anda tidak perlu membayar. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.